ngeten nggih menyangkut nikah nggih. Terus kalau wakilul wali itu biasanya misalnya kan saya bilang misalnya saya nikahkan Haris kan misalnya zawat angkah duka wa zawat duka binta fulan. Kalau yang tidak mukhtalaf alaih kan alladzi qad wakalani nggih. Alladzi qad wakalani atau mewakili gitu. Tapi kalau di Indonesia itu hampir pasti itu sah. Makanya ini kan saya ajarkan ke antum ini tatbiki fikih. Tatbiki fikih itu begini ya. Di Indonesia itu kan saya sering alami ya, misalnya ada taukil kan walinya mar'ah tadi, waliul mauliyah tadi, kan taukilnya ishad di depan umum. Misalnya, Gus saya pasrah Anda menikahkan putri saya bernama ini. Terus saya bilang di depan umum, saya terima apa? Saya terima perwakilan itu. Kemudian kalau dalam tradisi di Rembang misalnya wali kan terus ke sana gitu. Pokoknya enggak di majelis. Kalau di sini di majelis enggak? Enggak ya? Kalau biasanya di majelis enggak setelah taukil? Loh enggak, banyak yang enggak di majelis dari. Ayo coba yang enggak di majelis ngaco. Enggak setelah taukil itu walinya di majelis apa? Di majelis. Kalau dari zaman lari. Kabur. Enggak. Apa? Keluar. Oh, ya keluar. Enggak ada di polling di itu. Enggak ya. Ada yang di majelis. Dari mana, teman? Yang di majelis berapa? Ngaco yang di majelis yang walinya agak lari. Berapa juga? Dua. Nah ini penting ya karena nanti turunan hukumnya itu begini ya. Maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indawohi hasanun. Karena ini sama-sama resiko ini saya jelasin. Itu kalau di kifayatul ahyar itu kan ada satu pertanyaan ya, yang meskipun kitab itu digugat orang banyak. Digugat orang apa? Kan kalau syarat nikah yang pokok kan wali, ya, zaud. Berarti berapa? 2 ya. Terus 2 saksi, 4. Berarti aktornya kan hanya 4. Tapi kitab kifayatul ahyar itu menyebut entah karena saking simpelnya, entah karena memang itunya menjadikan orang salah paham. Itu kan begitu. Kalau wali sudah memasrahkan ke seseorang, kemudian wa aqdal wakil, maka tidak sah. Tidak sahnya itu yang di kifayatul ahyar maksudnya karena aktornya hanya 4, sekarang yang wali jadi syahid. Berarti syahidnya kan 1. Nah, itu kan jadi masalah besar. Entah saking ikhtiarnya kiai Jawa entah gimana, walhasil itu karena takut takbir itu wali itu nggak boleh di majelis karena di situ ada ancaman wahadorol wali wakodel wakil. Paham sih kalau maksudnya? Padahal suratul mas'alah itu beda dengan yang kita alami karena kita alami itu kan saksi banyak sekali. Paham ya? Wali wis wong ra kanggo, pokoke wis bar nyekseni ya sudah. Sehingga wali ketika tidak mengatakan saya ini mewakili, wali apa wakilul wali tidak mengatakan alladzi qad wakalana itu mewakili, ini kan sudah diisyadkan apa? Itu sah karena suhud atau saksi itu kan tahu semua kalau kita ini hanya menikahkan atas nama apa? Wakil. Tapi kalau kebalikannya, misalnya saya menjadi wakilnya Haris dalam menerima nikah. Katanya misalnya angkah duka wasbagini, terus saya hanya bilang qabil tu nikah wa taswija bil mari maktur. Saya lupa atau sengaja bilang lagu. Maka ini untungnya ulama bilang batal. Gak ada ulama yang mengatakan itu menjadi milik saya. Labara payu rapi Pak Haris kan. Nah, padahal tadi karena kalau dalam konteks qabil tu nikah wa taswija bil madhkuri itu kalau nggak bilang lagu, untungnya ulama bilang nggak sah. Ini masih untung tidak diputuskan milik wakil. Ya ini kan jelas. Fa'ilam yakul lahu wa nawahu lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarad huduruhum bi kama taqaddam latila alahum alaninya. Ini penting kolaborakan karena nanti itu
dalam teori fikih ya, dalam teori fikih. Ulama itu kelihatan tidak konsisten karena begini maksudnya tidak konsisten. Tapi baik, tidak konsisten itu kadang baik. Misalnya begini, syarat nikah dalam madzhab Syafi'i itu 2 apa banyak? Tidak jauh, kan hanya 2. Tapi di takbir-takbir itu, misalnya seperti ini, lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarad huduruhum fihi kama taqaddam. Itu li anna syuhud, bukan li anna syahidan, tapi li anna syuhud. Karena dalam madzhab Malik, ini dengarin ya. Nanti saya bacakan di Mizan Kubro. Tadi saya sengaja bawa kitab Mizan Kubro. Kalau menurut madzhab Malik, 2 saksi itu tidak syarat sahnya nikah. Paham ya? Tapi yang karena pikirannya Imam Malik begini, kira-kira begini. Saksi itu gunanya apa sih? Supaya nggak ada juhud, nggak ada pengingkaran. Oke. Kalau sarannya nggak ada pengingkaran, harusnya itu nggak perlu saksi, yang penting terkenal. Jadi misalnya Haris nikah, dinikahkan wali itu diumumkan di pondok PMH ini. Alhamdulillah sekarang Haris sudah laku. Nah, apalagi bikin surat edaran gitu. Berakhir sudah masa lajang gitu. Atau masa nggak laku sudah selesai gitu. Nah, ini penting karena filosofi fikih nanti dibalik-balik itu begitu. Ya ini misalnya, ini peringatan bagi kita semua. Jadi kalau Imam Malik ini kelirunya orang-orang yang kawin sirri ya. Kadang-kadang pikirannya kalau misalnya dia wakilah, sahid itu tidak syarat. Saya ulang lagi ya. Misalnya dalam kitab Kutubul Madzhab Al-Arba'ah, kadang itu kan dipotong. Terus di situ diterangkan wakilah sahid itu tidak syarat sah. Jangan kira kalau misalnya madzhab Malik mengatakan sahid itu tidak syarat sah, kemudian ini nggak terganti oleh aturan yang lain. Paham ya maksudnya? Makanya kenapa kiai-kiai kita itu anti talfek, anti intikal madzhab. Sebetulnya bukan masalah intikalnya. Nggak ada jaminan kalau kata-kata ini diket atau ditaksir, diikhtisor, kemudian tidak ada syarat lain. Ini misalnya saya bacakan ya. Nah ini supaya kulino saja ya, bahwa di masalah-masalah nikah itu masalah yang yuftatu fil afdo malah yuftatu fil wiriha. Eling-eling napa yuftatu fil afdo malah yuftatu napa fil wiriha. Jadi yang terkait perempuan itu untuk sahnya itu lebih ikhtiyat ketimbang urusan yang di lain masalah perempuan. Ini kalau bocor gitu. Ini kitab Mizan Kubro yang relatif setiap intikal madzhab itu ada penjelasannya. Wa min dzalika qaulu a'immati salasa innahu la yasihun nikahu illa bi syahadatin. Ma'a qauli Malikin innahu yasihu min ghairi syahadah. Memang teksnya innahu yasihu min ghairi. Tapi kamu jangan mengira bayangannya terus hanya kamu dan wali kemudian sah. Sama seperti misalnya Abu Hanifah bilang nikah itu sah tanpa saksi, tanpa wali. Jangan kira tanpa wali itu tidak ada wali. Maksudnya Abu Hanifah itu gini, tetap dengan wali, tapi yang penting dia memberi izin. Tapi tidak harus dia yang menikahkan, nggak apa-apa. Perempuannya menikahkan sama orang lain, pasrah orang lain. Sementing walinya memberi izin. Orang kok tanpa wali, tanpa pamit itu tidak. Paham ya? Nah ini kalau bocor. Jadi itu memang resiko orang-orang wong jeneng kuwaco. Lawaca ge. Ma'a qauli Malikin innahu yasihu min ghairi syahadatin. Illa annahu yu'tabaru fihi al-isya'atu wa tarku taradi bil kitman. Hatta law aqda fi sirri atau law uqida fi sirri wastarata kitmanan nikahi fusikha indah. Jadi kata Imam Malik, nikah itu enggak usah saksi, tapi cukup isya'ah. Makanya nikah kayak di Indonesia itu mesti sahnya. Karena misalnya syaratnya 2 saksi itu adil, misalnya syaratnya 2 saksi itu adil, ternyata 2 saksi itu tidak adil, nggak masalah kalau di Indonesia, karena kan orang yang menyaksikan kan banyak, jadi itu isya'ah apa? Apalagi sebelumnya sudah ada undangan nikah macam-macam, bahwa Pak Haris sudah laku, seminggu sebelumnya kan tahu semua di WA karena dia kaul, ya. Semua orang dikasih tahu kalau sudah laku. Itu nggak harus adil. Karena kata Imam Malik, kata beliau yu'ta baru fihil isya'ah apa? Isya'ah itu terkenal dari kata sya'ah, no? Sya'ah itu maknanya apa? Terkenal kayak ayat innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha menjadi terkenal. Juga boleh. Nah, terus sekarang andekan 2 saksi itu fasik. Kata Imam Malik boleh, kata Abu Hanifah boleh, kata Imam Syafi'i enggak. 2 saksi itu harus adil.
Wa amal fasikoni fa innahu yahsulu bi ma'al isya'atu bin nikah. Wa dzalika kafin fil khurus an suratin nikah sifat. Jadi misalnya ada saksi itu fasek-fasek, nggak apa-apa, malah fasek itu cangkeman, anggar wong diceritani. Ini jadi butuhnya itu kan perempuan ini jelas miliknya ini. Kalau miliknya ini nggak ada saksinya kan, misalnya ada mbak-mbak cantik kan suatu pondok punya harapan semua. Nah itu kalau ada orang nikah secara sirri kan ternyata di nikah orang kan kecewa. Nanti kalau ujuk-ujuk hamil juga orang curiga. Tapi kalau isya'ah kawinnya terbuka, yang berharap ya wis putus asa, paham ya? Nanti misalnya hamil ya jelas asal usulnya karena sudah nikah. Makanya kata Imam Malik, saksi loro itu, saksi dua itu filosofinya bukan saksinya, tapi isya'ahnya, no? Paham ya? Paham gitu. Terus ini penting ulatur. Jadi ini filosofi nikah. Ya, filosofi nikah misalnya menyangkut dua saksi macam-macam. Itu kadang dua saksi. Ketika misalnya Anda baca kitab apa Madzhabul Arba'ah, wakila misalnya atau waqala Malik ya suhu nikah bila syahid atau bila syuhud. Ini jangan menjebak Anda lalu Anda berspekulasi nikah tanpa saksi. Karena sebenarnya Imam Malik mengatakan tanpa saksi itu ora perlu nunjuk saksi dua atau yang tanda tangan dua seperti dalam tradisi kita, enggak. Maksudnya enggak terus tanpa itu enggak, yang penting isya'ah apa? Tadi misalnya di majlis ini Haris saya nikahkan, nggak apa-apa misalnya nggak ada saksi, ya apa-apa kan mus ini ya saksi gitu. Jadi cara Imam Malik saksi itu bisa diganti apa? Isya'ah. Makanya kenapa kiai-kiai itu mati-matian melarang santri sinau fiqhul madzhabil arba'. Karena mesti rawi pengarangnya ini main potong saja, main apa? Ketika Imam Abu Hanifah mengatakan bila waliin, itu maksudnya bila wali yang mengijabkan, bukan berarti tidak mensyaratkan izinnya wajib. Paham? Jadi ini masalah-masalah yang apa, anak-anak Ma'had Ali itu harus tahu. Jadi itu ya, jadi apa, masalah-masalah seperti ini kita harus tahqiq ya. Terus sekarang ini yang khas-khasnya orang alim ya. Kamu juga harus tahu. Misalnya ada suratul masalah. Ini dengerin ya. Wali menikahi mauliyahnya. Wali harus menikahi yang dinikahkan. Mungkin kalau fikih anak-anak yang masih ngaji fikih belum panjang kan kayak muhal. Karena berarti wali itu kan bayangannya orang kan bapak. Masa bapak menikahi putrinya? Kan tidak mungkin. Tapi sampean kan Isma Hatali, ada saja wali yang nanti itu menjadi suaminya yang diwaleni. Itu tadi misalnya bapaknya mati kan ditimbah. Rata-rata mbah harus mati tanda mati kan. Itu kalau bapak mati, mbah mati kan diganti akun sakik, masih haram lagi kan. Tapi nanti kalau akun sakik ini mati diganti apa? Ibnul Ah. Berarti Ibnul Ah sama yang diwaleni kan misanan. Paham ya? Berarti mungkin saja ada suratul masalah di mana wali ini calon zawj. Paham ya? Kita coba yang wali bapak tok. Oke, nah bapak kan jelas gak mungkin nikah sama putrinya. Mbak, tidak mungkin. Sekarang coba bapak kalau mati diganti siapa? Mbak. Tapi nggak boleh kamu bacakan mbak, kriminal, harus dibacakan abul ab apa? Karena kalau kamu bacakan mbak bisa mbak dari ibu. Ini tidak wali, harus detail ya. Bapak dan jat, harus ditekoi titik jat maknanya abul ab. Karena kalau kamu bilang mbak tok nanti resikonya oh nang mbak ibu bolong-bolong, karena kalau mau Jawa mbak itu bisa. Makanya sekarang saya tanya, kalau bapak mati, mbah mati, walinya siapa? Akun sakit. Kalau akun sakit nggak ada, Ibnul A. Sekarang Ibnul A sama yang dinikahkan misanan kan? Misanan itu sah nikah enggak? Salah. Padahal kalau nanti wali-wali akrab itu mati semua atau hilang, walinya kan misanannya itu. Jebule ingin sendiri. Paham? Ini Mahatali, jadi gue keren-kerenan Mahatali tau bakas tapi kadang dia ini raro mikir boleh bujur doa di ramutollah nih. Nah itu pun ya, makanya itu pun didiskusikan oleh para ulama.
Atau sebaliknya seorang perempuan yang nggak punya wali, walinya qadhi atau hakim. Ternyata yang ingin nikah hakim itu juga. Ini saya bacakan misalnya. Wa min dzalika qaulu Abi Hanifah wa Malik. Inna waliyal mar'ati binasabin aw wala'in aw hukmin. Karena bisa jadi wali itu kan kadang unsur genetik, nasab atau wala. Kalau sekarang nggak ada ya, karena nggak ada budak. Atau unsur dia punya wilayah, punya syaukah, yaitu kalau yang terkenal disebut qadhi atau siapa? Sultan ya. Kalau di sini mungkin naib ya. Lahu ayuzawwija nafsahu minha alal itlaq. Dia karena posisinya misanan kan tetap hukum dasarnya boleh nikah. Problemnya kalau dia nikah kan ya dia juga yang menikahkan karena dia wali. Wah, senang peking. Dan kita mahat ali ini, gaya-gayanan kan. Ya, di Imam Mahat Ali mau ijazah terus goblok malah sini-sini wong. Ya. Ma'a qauli Ahmad innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tawqilihi ghairuhu. Wa dzalika li alla yakuna mujiban qabilan. Solusinya apa? Cara Imam Ahmad solusinya eba-ebane wali tadi taukid. Pantes-pantese kok ana sing nekakno dekne qabil. Si wali tadi, misanan tadi kalau menikahkan kan dia wali. Tapi dia juga yang bilang qabil itu. Kan kayak gendeng misalnya di majelis. Kamu perempuan, saya nikahkan kamu dengan saya. Karena memang dia statusnya double, ya wali, ya zaud ya dia ya. Ya tadi dalam suratul masalah, sing wali itu orang yang boleh menikahi. Ya. Kalau bapak kan bilang nggak boleh menikahi putrinya, mbak nggak mungkin, paman nggak mungkin. Tapi kan ada kemungkinan setelah ini tak semua kan misalnya. Ya sesuai urutan yang di Kitabul Asobat. Pokoknya walhasilnya ada suratul masalah, sing wali itu sah nikah dengan yang diwaleni, ya, Pak. Solusinya gimana? Dia itu pastinya harus mengakatkan. Tapi dia juga qabil penerima nikah. Solusinya kata Imam Ahmad, pantas-pantas saja. Jadi ya bilang gini, misalnya saya ya bilang, aku akad no. Dan yang punya otoritas tauqid memang saya, karena saya ini wali. Tapi nanti saya calon qabil, calon penerima. Makanya ini solusinya kata Imam Ahmad, innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tawqilihi ghairuhu fi dzalik li alla yakuna mujiban qabilan. Tapi kata Imam Syafi'i, wa ma'a qauli Syafi'i innahu la yajuzu lahul qabul bi nafsi wa la yuwakkilu ghairuhu bal yuzawwijul hakim wal khalifata ra'iban. Dari Imam Syafi'i, wis dekne dadi qabil lah ya lucu, wong wali kok dadi bojo. Pokoke pantes-pantes iku diliakno kabeh. Diliakno kabeh kok dadine wali yo dipasrahno. Engko dekne qabul nikah yo di pasrahno. Dadi mbok penonton terus untuk bojo ngono. Karena kalau dalam fikih itu ada pantangan ya, istilahnya kalau di Fathul Mu'in itu ada ittihadul qabid wal muqbid. Enggak boleh dalam satu akad ada satu orang jadi dua aktor, namanya ittihadul qabid wal muqbid. Misalnya gini, Haris punya utang saya 1 juta. Ya Haris punya utang saya 1 juta. Terus kebetulan dia juga mustahik zakat. Dan saya juga harus zakat ke Haris. Saya tidak boleh bilang gini, Riz, uang saya yang di kamu 1 juta minongko zakat saya ke kamu. Itu tidak boleh karena Haris adalah qabid, penerima zakat. Dia juga mukbid, menerimakan zakat ke dirinya sendiri. Kalau dalam fikih kan masalah ittihadul qabid wal mukbid. Ya sama seperti wali yang boleh menikahi yang diwalikan. Karena tadi misalnya suratul masalah apa? Misalnya dalam jawab bahasa Indonesia ada sepupu. Misalnya sepupu ya. Itu kan sudah boleh nikah kan. Tapi problemnya dia itu wali ya, Pak. Kalau dia menikahkan dan dia qabil kan ittihadul qabid wal muqbid, dia sendiri yang menikahkan. Mulane misanan duwe misanan ayu penak iso ngancam. Nek gak tak rabi ra tak nikahno sapa-sapa. Timbar dulu. Tapi di fikih itu gampang. Kalau wali nggak mau menikahkan perempuan yang ingin nikah, apalagi perempuan tadi sudah akilah baligho dan menunjuk lelaki yang disenangi, itu kalau wali menolak disebut wali adil. Kalau wali adil itu sulibati wilayah hak walinya dicek. Jadi itu masih ada peluang. Jadi ini kalau ngancam dibalik diancam nggak apa-apa, malah wali kamu hilang nggak kabur.
Jadi itu, ya ini penting ya, ini fikih-fikih yang harus Anda ketahui. Terus ini ada masalah-masalah yang harus diketahui juga, ini yang sering terjadi di Indonesia ya. Ya semoga, ya ini meskipun kasus tapi harus dipelajari. Kan banyak juga kita ini sering ngadepi masalah di mana orang yang sewu kecelakaan. Jadi sebelum nikah sudah hamil. Itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ya sebelum nikah sudah hamil. Itu baik di nikah yang menghamili maupun enggak. Itu ada iddah apa enggak? Saya ulang lagi ya. Kalau dinikahi orang yang menghamili atau enggak, itu perlu iddah enggak? Karena posisi apa? Kecelakaan hamil, posisi menghamil. Nah, karena perdebatannya ulama itu satu, ketika ada ayat wala tangiku manakaha abaukum minan nisa illa maqad salaf. Itu nikah maknane akad, apa nikah maknane wati? Wati itu hubungan intim. Kalau selain madzhab Syafi'i mengatakan nikah di situ maknane baik nikah sah maupun nikah atau wati. Sehingga misalnya Zaid punya bapak, yang bapaknya Zaid itu mensetujui Sri zina. Itu Zaid itu nggak boleh menikahi Sri karena Zaid ini dianggap juga anaknya Sri. Karena selain madzhab Syafi'i kalau maknanya gini, kamu jangan mewati orang yang pernah diwati bapak kamu, sehingga memasukkan zina, memasukkan nikah sahih. Jadi nikah sahih yang masuk itu, nikah zina apa? Zina juga. Tapi kalau madzhab Syafi'i enggak, nikah itu kalau tidak sahih atau hubungan intim kalau tidak sahih itu enggak mutabar, apa? Enggak mutabar. Sehingga ini agak dianggap hamil, sehingga ya enggak ada iddah. Makanya ada kiai-kiai Jawa. Makanya nanti tak polling semua. Di daerah kamu kalau ada orang kadung hamil, rata-rata dinikahkan nunggu lahir apa enggak? Enggak polling. Di daerah kamu mungkin pernah dengar. Enggak usah nunggu kelahiran. Kok pengalaman deh, kan? Tidak, di polling aja ini dijawab karena agama ini butuh konsensus. Saya sudah bilang tadi, maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indawahi hasan. Saya sendiri munfarid atau ahadi. Saya nggak boleh berstatement hukum sendiri, harus nunggu konsensus. Saya ini termasuk orang bisa baca kitab, tapi kalau saya ada kejadian, pasti saya tanya zaman bapak kayak apa, Mbah Mun kayak apa, dulu zaman Mbah Zubair kayak apa. Karena kita butuh konsensus, paham ya? Karena ini masalah ijtihadiyah, itu yang mengesahkan adalah konsensusnya ulama, disebut apa? Ijma. Tidak sama saya tanya, kalau ada orang hamil sebelum nikah, lalu kalau mau nikah, baik sama yang menghamili maupun enggak, nunggu melahirkan enggak? Ya enggak yang betul? Enggak ngatur. Enggak kan? Alasannya apa coba? Loh kok enggak, itu kan alasan kultural, enggak alasan fikihnya kenapa? Karena tadi kalau dalam madzhab Syafi'i yang dikatakan hamil menjadi hukum iddah yang hamil yang karena akad sahih. Nasab juga sama, yang dikatakan nasab saya lewat nakah sahih. Sehingga dalam madzhab Syafi'i misalnya ada seorang hubungan intim zina terus punya anak putri. Setelah itu 3 bulan dia nikahi. Anaknya nanti bapaknya nggak bisa jadi wali karena anaknya putri tadi tidak bisa intisab ke bapaknya karena produk ilegal. Makanya kita sebagai kiai itu sering bilang gini, misalnya ada orang nyun sewu hamil 3 bulan, terus yang menghamili mau nikah, mau menikahi, oke kita nikahkan tadi, karena takut kalau gak dinikahkan nanti zina lagi macam-macam. Itu pasti kita bilang begini sama bapaknya, nanti kalau anak kamu perempuan kamu tidak walinya, karena ini kadung 3 bulan. Ya karuan anak ini tidak faktor produk nikah sahih, sehingga intisamnya anak tadi kalau putri nggak bisa ke bapak. Paham ya? Ini kamu harus ngomong gitu. Ini kulil hakka walau kana murron, kamu jangan diem. Nanti kalau kamu diem, anaknya nanti dinikahkan bapaknya. Sebenarnya dia bapak betul karena memang mani yang jadi dia anaknya, tapi tidak bapak cara syar'an karena produk dan nikah sahih. Kalau sampai kamu tidak ngomong, kemudian nanti anak tadi besar dinikahkan bapaknya tadi, itu tidak sah karena bapaknya kakeknya tidak walinya, ya tidak wali karena tidak nikah apa. So, ini masalah-masalah yang sering terjadi, makanya saya membantu Anda tak tunjukkan takbirnya atau nasnya ulama dulu, nanti dimusyawarahkan sama Pak Haris. Tapi jangan hanya musyawarah. Carikan kasus masalah ini yang sudah terjadi di masyarakat. Biasanya kiai setempat Anda kayak apa? Karena ini
penting. Saya bahkan berpendapat bagus-bagusnya hukum itu kalau kiai sing ra ngalim yang nglakoni. Itu berarti jadi konsensus. Jadi apa? Konsensus. Ini penting saya aturkan. Begini misalnya, saya itu berkali-kali berdoa sama Allah. Kehebatan orang Indonesia itu sing ra roh hukumnya ketok alim. Gara-gara dia dikonsensuskan. Hukum itu harus saja misalnya begini. Ada orang fasik gak sholat. Dia gak sholat, gak zakat, gak puasa. Tapi menjadi gerakan massal di Indonesia, namanya ngawinkan putri itu harus undang kiai. Sehingga orang gak sholat, gak zakat, gak puasa. Kalau putri nikah yang undang kiai. Ini jadi konsensus. Sehingga orang fasik sing gedeng kiai lama, pendak ngawekno anak itu undang. Akhirnya nikah ini bisa berjalan secara syar'an. Karena kiainya datang terus tanya, ini ada hubungan kerabat enggak, mahram enggak, rodok enggak. Kalau sudah memenuhi syarat, dinikahkan secara sah. Meskipun orang ini benci kiai, tapi dia dipaksa oleh satu komunitas nikah undang kiai itu elek, kayak rasa. Ini pentingnya konsensus. Padahal si walinya tadi gak ngerti pentingnya kiai, bahkan benci kiai seumur-umurnya. Nah menurut saya dalam konteks seperti ini kiainya wajib datang, karena dengan dia datang berarti nikah yang terjadi adalah syar'i. Begitu juga saat tadi ngaji di Bojonegoro di Jepara sama Bujobur tadi, hukum itu contoh gampang tuh orang mati. Saya contohkan, saya ngaji di mana-mana tak contohkan. Orang minum atau minum oplosan terus mati, bapaknya ya fasik peminum, anaknya fasik peminum, mati minum oplosan. Jadi konsensus, pokoknya kudu ngundang kiai. Sehingga si mayit yang oplosan pun kita sholati, kita kafani, kita mandikan ala Islam. Karena harus jadi konsensus, wong fasik lah itu butuh perlakuan seperti itu butuh, paham ya maksudnya? Ini penting harus kita pertahankan. Jangan sampai nanti orang fasik punya model sendiri dalam menyelesaikan jenazahnya. Karena orang soleh tidak mau datang, terus orang fasik punya tandingan kaifiyah merumat jenazah. Ya kalau mati ya tuh ini arah, terus pinggirnya ada wong ceki. Makanya menurut saya orang fasik pun kalau mati kamu harus tahlilan. Terus gerem-gerem lah tadi. Bagaimanapun ini menetapkan tradisi. Kalau sampai kita tidak mau tahlilan hanya karena dia mati bunuh diri atau mati apa tadi itu oplosan. Nanti kalau nggak ada tahlilan mereka bikin tandingan tradisi, yaitu kiai ragil tahlili yang harus tangguh ceki, tangguh remi. Nanti kamu yang salahkan Allah karena tradisi yang sudah benar, yang orang fasik pun melakukan, kamu tidak mau hanya karena risi mayatnya itu fasik. Makanya saya lagi-lagi butuh konsensus. Kita ini sebisa mungkin hukum yang digandaki Allah dan Rasul jadi konsensus. Hatta alal fasik, sampai orang fasik pun terpaksa dengan tanda kutip terpaksa melakukan hukum. Itu juga yang digandaki Allah, ikhtiar tau'an au karha. Kalau ada hukum Allah itu harus terjadi tau'an au karha, baik kamu suka ataupun enggak suka. Orang fasik itu enggak suka kiai. Tapi di Indonesia itu alhamdulillah kalau nikah maupun mati itu butuh. Tetap kadang kiai ini kalau untuk khawarit mutung malah. Masa urip-urip gedeng kiai ono adzan nyetel dangdut kon nyolati sorry. Ini rodok geblek ya seperti itu, tidak boleh. Kita nyolati itu bukan demi mayitnya, demi kelangsungan tradisi Islam merumat jenazah. Paham ya? Karena kalau kita tidak nyolati, kemudian mereka punya tradisi sendiri, kita malah repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus kedua, kalau mayit ini mati karena oplosan, terus kamu membaca sholawat dalam tahlil, membaca la ilaha illallah. Saya sering ditanya Kiai, tetap yang untung kamu. Kan hadisnya man sholla alaiya wahidatan shollallahu alaihi asr. Siapa yang baca sholawat saya satu diberi sholawat Allah 10. Sekarang yang dapat pahala itu yang baca sholawat apa mayitnya? Yang baca kan. Masa kamu ngamal soleh rugi? Mangko la ilaha illallah dalil dakhalal jannah. Yang baca la ilaha kamu apa mayit? Kamu kan ngapain kamu rugi? Masa ibadah Rasul rugi? Semuanya itu fasik kelas dan urusan ini pengen. Bener kok itu tadi. Wa mayamut walam yantuk min dzambihi fa amruhu mufawadun dirubbi. Semati untuk urusane pangeran. Sementing kita menjaga tradisi. Jangan sampai orang fasik ini punya tradisi baru hanya karena kita tidak mau melangsungkan tradisi yang sudah jadi konsensus. Itu tadi misalnya orang fasik, orang mati oplosan pun kan kalau mati ngundang kiai. Orang fasik pun yang gedeng kiai kalau nikahkan putrinya kan ngundang
Itu saya mohon sekali, kalau nggak ada uzur kamu harus datang. Atau perwakilan, yang penting tradisi ini kita apa? Jaga. Bukan karena faseknya tadi, tapi karena ilahi kalimat ilah tadi, aturan-aturan Allah yang kita jaga. Karena sekali dalam kebiasaan jenazah ngomong alim nggak mau datang, mereka kan orang-orang fasik, pasti punya tradisi tandingan. Paham ya? Pasti pondem sambil ngeringkut, cemplungno. Nang mati, wes. Repot. Makanya saya tadi selalu tanya ke jenengan, masyarakat kamu di mana saja adat yang sudah baik harus kamu pertahankan. Tadi maro'ahul muslimuna hasanan bahwa itu bohi apa? Nah, ini saya baca ya kasus tadi ya, orang yang apa kecelakaan. Misalnya begini, ini kitab Mizar Kubro ya. Di kitab saya halaman 113 juz 2 ya. Misalnya begini, wa amma makhtalafu fi fa min dzalika qala a'immati salasa innahu yajuzu nikahu zaniyah ma qali Ahmad innahu yahkumu nikahu qabla taubat. Misalnya begini, wa min dzalika qaulu Malikin wa Syafi'i inna man zana bimra'atin lam yahrum alaihi nikahuha wa la nikahu ummiha wa bintiha ma qauli Abi Hanifah wa Ahmad ya ta'allaqu tahrimul musaharati bizina. Jadi itu tadi, kalau menurut Abu Hanifah zina pun itu menjadi musaharah. Jadi kira oleh demeni wong sing didemeni bapakmu. Paham? Karena itu berarti ibumu. Kok kandane. Jadi musaharah itu kata Abu Hanifah itu bisa hasil dengan zina. Tapi kalau menurut Syafi'i enggak. Sama sekali. Nah ini penting kalau aturakan karena kita tentu tidak menghendaki itu terjadi. Tapi masalahnya kadung terjadi. Kamu harus punya solusi hukumnya. Karena hukum fikih itu ekstrim. Ini yang Pak Haris harus tahu. Hukum fikih itu ngeri loh. Sekali bandingannya enggak itu buruk. Misalnya gini saya contohkan. Zaid itu kafir, dengarin ya. Zaid itu kafir. Kafir betul. Kafir tengah, kafir tenang. Enggak ini dengarin. Awas sekali salah ini murtad masalahnya. Ancamannya itu murtad. Zaid ini kafir tengah. Terus datang ke Pak Haris. Pak Haris, saya ini mau masuk Islam. Coba saya ditalkin syahadat. Saya diajarin syahadat. Terus kata Pak Haris gini, karena dia nengok Jeporo engkek itu terus dia mau bawa benaran ini kalau dia melotek. Itu Pak Haris itu murtad dalam hukum fikih. Karena Zaid yang murtad tengah ini murtad betul, kafir tengah ini ada kekafiran sekian menit ke depan yaitu 10 menit yang gara-gara Pak Haris. Karena dia bisa menghilangkan kekafirannya Zaid saat itu. Fauran. Tapi gara-gara dia nyuguhin teh, gawe tes 10 menit. Sekarang kafir yang 10 menit terakhir gara-gara siapa? Gara-gara Pak Haris. Jika dalam fikih termasuk murtad adalah taqauli rajulin pada seorang guru lakini al-Islam sumakola ikhtasib. Contohnya di bajunya hanya gitu. Ada orang bilang, Pak Yai saya ajarin Islam. Terus kamu bilang, kamu mandi dulu. Itu saja masalah. Karena kekafiran harus dihilangkan secara fauran. Dan kekafiran 10 menit adalah Anda sudah terlibat karena Anda bisa menghilangkan saat itu juga. Kenapa nunggu dibikinkan teh, minarak dulu macam-macam. Makanya kalau ada seperti itu sama tak ajari. Pak Kiai saya ajari syahadat. Kamu harus bilang, oh nggih, wah jenengan saya ini nak awas tunggal. Paling enggak bahasa Jawa dulu, segampang-gampangnya. Nah setelah itu nggak apa-apa, berarti sifat kafirnya hilang, nggak apa-apa kalau ada acara sosial ngeteh dulu atau mandi nggak apa-apa. Di Jogja itu ada beberapa kali orang sowan saya. Gus itu kalau seremonial pengislaman di masjid-masjid UGM, di masjid UI itu gimana? Saya bilang nggak apa-apa, tapi anggap saja itu seremonial. Tapi siapapun pertama yang ketemu si kafir ingin Islam harus mensyahadatkan saat itu juga. Soal seremonial nggak apa-apa nanti di masjid UGM, UI atau di masjid mana saja. Tapi kalau seremonial itu awal di Islam kan itu tidak boleh, karena berarti membiarkan sekian hari. Misalnya mau ada orang mau Islam, mungkin mau menisan ke masjid seminggu malam gitu pas Jumatan. Wah itu menurut fikih yang ekstrim, itu malah kiainya tadi yang jadi murtad. Karena dia ridho dengan berjalannya murtad sekian hari. Nah contoh gampangnya gini, ini fikih ekstrim ya, makanya fikih itu juga punya cara ekstrimnya. Begini misalnya dibalik. Senin mau Islam, terus sama Haris dijanjini nanti aja nak Jumat karena saksinya banyak. Terus Selasa mati juga. Terus dia masuk neraka. Gusti, kun rokok ke kafir. Jadi Senin keluar kafir, Senin berdiri sampai Pak Haris kan ngenteni Jumat. Ada kan masalah.
Paham ya? Loh, saya pernah ngalamin tuh. Saya tuh mau jamaah asar. Ini kisah nyata ya. Saya mau jamaah asar. Ada orang soal saya, terus anak kalau nikahkan karena kerja di Malaysia, saya takut macam-macam. Terus ini mumpung di rumah. Oh enggak. Saat ini gitu. Ini kalau sholat asar, kalau pas mau komat. Ya kalau sholat kan sering banget. Mungkin gak dasar kalau mereka. Boten tuh dia seminggu malah wong. Dereng persiapan macam-macam. Ah boten kurang kalau seminggu malah. Nah saat ini kalau nikah anak boten. Mungkin soal PPN macam-macam telepon kalau kan jare anak kiai nak omong kan mandi jadi wong ngerti. Jadi kiai nyoro kok kono wis repot. Karena pikiran saya sederhana. Kalau tidak saya nikahkan saat itu, kemudian nyuwun saya kalau dua sejoli ini punya adat, misalnya punya adat zina, misalnya, jadi ini bukan nuduh misalnya. Zina yang kemarin-kemarin itu tidak tanggung jawab saya, tapi kalau zina malam nanti. Makanya kalau ada kasus seperti itu saya harus melakukan faur. Paham ya? Waktu 10 dari persiapan gampang Pak, penting akad sih. Enggak acara seminggu entas kok. Akhirnya ya siap. Iya. Karena tadi logikanya kecuali orang ini terbukti soleh ya, mau SMS-an tos. Ya kan kejelok raine kan ketoro. Makanya kayak Pak Harisa tidak mendesak menikahkan kan nggak mungkin zina. Akhirnya keterusan. Sebetulnya Pak Haris bisa ngancam saya, awas gue agak boleh kamu bahaya loh. Oh itu harus saya akadkan sekarang. Justru karena sholat itu kita nggak usah kesusu. Jadi fikih itu punya logika yang ekstrim. Nah ini yang anak-anak matali harus tahu, paham ya? Oh, jangan nuruti hukum kultural. Gak pantas langsung nikah keluarga orang teko. Mosok wong kafir be Islam ra disugoi tes. Tidak bisa seperti itu. Pakai akal. Nak pas Habib Subita itu wonge mati, statusnya mati kafir apa mukmin? Kafir. Itu sebabnya ada mukmin karena siapa? Saya kalau ngaji di Jogja, itu banyak dosen-dosen tertawa-tawa gara-gara tak contohkan gini. Dalam proses ekstrim atau emergensi itu tidak ada status ideal, gak ada. Yang ada itu harus dilakukan. Itu ibarat gini ya, saya seorang dosen atau kiai pas katokan cekak, nggak pakai baju. Terus ada orang jatuh di tengah jalan, yang di situ lalu lalang mobil banyak. Kan nggak boleh atas nama emergensi nolong sik tak kabinan sik mulai. Katokan cekak lah paribasannya harus kamu langsung nolong, karena kalau nggak langsung nolong nanti kalau di lindes mobil salah kamu punya kesempatan nyingkirno, ndak kamu nyingkirno. Mau dari harapan saurung rambinan. Pemenang status sik segel. Balik ke penyet kabeh ditindesi mobil. Nah kira-kira analoginya seperti itu. Padahal kafir itu lebih ekstrim ketimbang sekedar nyawa. Sehingga kalau ada orang mau masuk Islam, kamu harus nuruti fauroh. Begitu juga nikah, menikahkan orang yang potensi zina atau belum jauh bermasa lalu tidak baik juga harus fauroh. Paham ya? Ini hukum. Sama nggak boleh protes pakai rasa. Nanti kalau dibuktikan pengiran repot. Itu tadi ada orang mau masuk Islam Senin, karena umumnya ada seremonial di masjid, kamu dulu hari Jumat, ternyata Selasa mati. Coba dia matinya kafir apa mukmin? Kafir karena belum natokop bisa aja kan. Yang salah siapa? Kiai. Makanya di Bajuri jelas ketika Imam Bajuri mencontohkan termasuk kesunatan adalah mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Terus Imam Bajuri itu lucu, itu kelihatan ulama sekali. Itu min masnunatil husli, itu orang kafir masuk Islam kesunatan mandi. Dia itu cerita yang di kitab takrib. Tapi Imam Bajuri gak mau tahu, malah protes dia. Gak penting bab adus. Terus dia di sarahnya cerita. Nah nganti ono wong ngongkon adus ora langsung nalkin syahadat, itu malah dosa besar. Malah dia mengatakan si orang tadi dihukumi murtad karena membiarkan kekafiran berlangsung. Yang harus dilakukan sekarang gak berubah kasus, yaitu talqin syahadat. Karena urusan adus, teh, barang nyubu itu urusan ideal. Itu ibarat ada orang kecelakaan di jalan, yang di situ banyak kendaraan, terus hanya karena kamu gak pakai baju, terus kamu merasa gak nyaman, pulang dulu pakai baju. Terus kembali sudah kepelindes. Kamu termasuk pembunuh enggak? Termasuk penyebab kematian sama. Mau Islam Senin kamu biarkan nunggu Jumat seremonial, Selasa mati. Kafirnya tanggung jawab siapa?
Makanya kenapa saya ngajar fikih di sini? Fikih itu ada beberapa hukum yang ekstrim, dan itu kita harus tahu. Makanya kita latih fikih yang ekstrim. Karena logika yang terbangun memang harus seperti itu, tidak ada pilihannya. Saya agak ada berdiri di sini dan itu perbandingan nonton di sini. Ya jadi saya mohon jangan pernah belajar fikih tidak serius. Ya, saya mohon sekali dulu Basal terkenal ahli fikih, dulu Basibir dulunya Basal terkenal ahli fikih. Sampean juga harus ahli fikih. Jadi ada kepastian hukum. Misalnya tadi dua saksi itu filosofinya apa? Ternyata isya'ah. Kamu jangan hanya karena baca Adzabul Arba'ah, wakilah qala Malik misalnya nggak harus dengan dua saksi. Ternyata Imam Malik nggak mengharuskan dua saksi, maknanya karena bisa diganti isya'ah. Padahal kalau isya'ah malah melebihi dua saksi. Paham ya? Makanya kenapa kiai-kiai melarang intikal madzhab? Sebenarnya bukan masalah intikalnya kan. Pasti ada beberapa masail atau beberapa syarat yang nggak ditulis. Karena perawi madzhabul arba'ah itu hanya mencomot-comot. Nah, padahal yang nggak ditulis itu menjadi syarat pokok. Paham ya? Makanya saya mohon ojo kulino seperti ini. Kalau teruskan lagi. Tapi saya mohon ini dimusyawarahkan lagi sama Pak Haris sama teman-teman. Karena tadi saya butuh konsensus. Saya butuh konsensus. Nah terus kemudian ada orang yang hamil begitu ya, terus kemudian harus dinikahkan. Itu kata wa ma'aqala Abi Yusuf in kanat hamilan haruman nikah hatta tadua wa in kanat hailan lam yahrum walam ta'tadda. Nah, ini khilafnya ulama. Tapi kata kitab Mizan Kubra ini wa wajul afali ifta'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bihil lidzalik wa qala qad kharaja min sifatin ila nikahin bab al-istisalat al-musnad baru usul wajib al-istisalat al-musnad. Ya, ini terus ketika ada kejadian seperti itu dilaporkan Nabi jawabnya qad kharaja min sifatin ila nikahin. Jadi ada orang biasa nakal itu ya kumpul kebo misalnya. Terus ada masalah gitu. Sama sahabat atau siapa dinikahkan sama sahabat tadi. Nabi komentari atau ngendikane qad kharaja min sifatin ila nikahin. Kalau saja misalnya ada orang biasa kumpul kebo malam Senin kumpul kebo malam Selasa kumpul kebo. Terus Selasa pagi kamu nikahkan. Berarti malamnya kumpulnya kan sudah kumpul nikah. Makanya pernikahan ini atau menikahkan itu adalah berarti qad kharaja min sifatin ila nikahin. Berarti dia sudah keluar dari tradisi zina. Sifat itu tradisi apa? Zina ila nikahin. Karena meninggalkan zina itu tradisi yang luhur sekali. Coba zaman kalau baca tiga berjanji Rasulullah itu dipuji apa? Bahbahnya Rasulullah itu tarakus sifat apalam yusibum aruhu min adami wa ila abi wa umi. Tradisi pokok suku Quraisy adalah meninggalkan berzina. Abu Jalal meletene kepala Abu Lahab gak seneng zina. Makanya suku Quraisy itu meskipun gendol lah itu tetap mau bojone agak tapi mau jenis zina. Saya punya bukti sejarah begini, ketika Rasulullah mulai dakwah ila tauhid, saya ulang lagi, dakwah ila. Biasanya kalau muda anak-anak itu kan butuh karir. Wong canom kok aneh-aneh itu mesti butuh macam-macam. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab CS-nya? Muhammad, kamu aneh-aneh itu ingin apa tuh? Kalau ingin harta, kita urunan, sehingga dari sekian urunan kamu jadi orang paling kaya. Kalau kamu aneh-aneh ingin jadi pemimpin, sudah sekarang kamu tak pemimpin. Tapi kalau kamu aneh-aneh ini karena ingin perempuan tertentu, kita datangi keluarganya, lalu kita nikahkan kamu dengan perempuan. Itu bukti bahwa suku Quraisy tidak punya tradisi zina. Sampai zaman belum Islam oleh bilang sama Nabi, kalau kamu senang perempuan, kita datangi keluarganya, lalu kamu saya nikahkan. Orang kok, gue tidak senang itu, tak terlalu doli, tidak ada seperti itu. Loh, ini nyata sama dia ditarik-tarik. Ya enggak, kalau sampean lihat tarik kan, kalau kami ingin perempuan, kita kawinkan, zawwajnaka, bukan dikawinkan. Makanya sifat keluarga Nabi itu apa? Tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Jadi nikah itu luar biasa, sampai kemuliaan keluarga itu kurangnya tidak sifat. Artinya kalau ada kesempatan nikah, kenapa dibiarkan? Harus dinikahkan. Makanya saya pernah ditantang naik, Gus, nikah seperti ini tuh masalah menurut negara gini. Saya bilang gini, kamu urusannya negara, aku nak gak langsung ya urusanin rokok.
Urusan ini dipecat atau urusan ini rokok, aku urusanku, sembrono. Kecuali kau belum nanggung neraka, dia siap. Akhirnya dari dulu kau itu tekon. Iya noneka, kau nak ratu nonton tekon rokok, siap. Kau ancaman dipecat ini rokok. Jadi itu hukum masih ketemu. Termasuk hukum. Ini ya, ini di kitab Bajuri, di kitabnya Pak Haris di halaman 154. Juz berapa ya? Juz 1. Ini kata ya, qauluhu wa huzulul kafir idza aslama. Ya, wa huzulul kafir idza aslama. Jadi kalau orang kafir mau Islam sebaiknya memang mandi. Ini masih katanya Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib itu kitab matan, tentu belum detail ya, belum apa? Detail. Ya saya ulang lagi ya, kata kitab Fathul Qorib termasuk mandi sunat adalah kalau orang kafir mau Islam dia kesunatan mandi. Dohirnya ya kan dia mandi dulu baru. Tapi itu dikritik, langsung dikritik oleh syarah. Sebenarnya ada dikritik ya, memang harusnya itu salah, memang itu masalah. Kalau hanya begitu redaksinya itu masalah. Meskipun Fathul Qorib tentu niatnya ada begitu, mungkin niatnya ya ada seperti itu. Ya kalau ngarang kitab matan itu kan resikonya kan takbir sedikit. Tapi orang nggak boleh salah paham kan resiko. Haris seneng bapak kalimatnya sedikit, cara Haris cukup, tapi ternyata tidak memahamkan. Akhirnya kan nggak mau ragu. Itu resiko matan, resiko kitab nopo. Kalau wajah ini jelas ya. Tapi tentu pendapat tadi itu ekstrim. Yang saya baca. Wa ghuslu kafir idza aslama. Wa law qala wa ghuslu man aslama lakana aula. Li annal ghusla yadkhulu waqtuhu bil Islam. Sekarang mulai kesunatan mandi itu setelah Islam atau sebelum Islam? Setelah Islam, makanya Sarah kecewa sama matan. Harusnya jangan begitu. Oke kan Mahat Ali dari Sawangan iso nyarai kan. Ojo kok moco matane wis keliru kan. Pokoke juga ijazah. Pokoke bermoco keliru ora usah kayak S1. Nanti saya yang komen. Tapi kalau kiai kan biasanya gampangan apa-apa. Kalau waktu ini kata Imam Bajuri, wali annahu la sabila ila takhiril islami ba'dahu ba'dal muslim. Saya ulang lagi, wali annahu la sabila ila takhiril islami ba'dahu ba'dal muslim. Bal sarrahu bi takfiri man qala li kafirin ja'ahu li muslima idhab fatasil summa aslam. Jadi Imam Bajuri, saya juga gak senang sama ekstremitas seperti ini, gak senang. Tapi kalau di logika masuk akalnya tadi. Kalau kamu mentakhir konatus sebelum yang gede kepleset mati, urung moco. Jaga. Coba kafirnya yang jawab siapa tuh? Ya itu. Gawat, menganu bodoh gawat bodoh. Makanya pokoknya Pak Yai kalau warai Islam, oh gini sampai ngatek-ngatekan. Pokoknya pengiran juga, oke. Terus pokoknya semua ngomong lah, harus gak ideal lah. Oh nanti mari zakat. Hampir kawin kan anak Indonesia zakat kan pada kawin nanti Islam musik. Mau zakat kan kangelan besar. Muni lailo kan keseniatan mawon Pak. Pengiran cito nggih, jenenge apa nggih? Muhammad Rasul nggih wis Islam wis Islam. Asliane dilatih ikutnya terus. Loh ini jelas ekstrim. Tapi saya juga nggak sepenuhnya setuju dengan kitab Bajuri. Saya tidak akan menghukumi orang lain kalau dia kafir karena menunda keislaman. Saya ulang lagi ya. Saya sebagai pribadi, saya murid Mbah Mun, murid kiai-kiai, murid Basal, murid kiai-kiai yang punya kearifan. Saya tidak akan mengkafirkan orang yang menunda keislaman orang kafir. Meskipun di kitab ini begitu. Tapi kita ngerti ini untuk kita tidak melakukan penundaan. Jadi kita tidak penting lah menghukumi orang lain itu tidak penting. Alika nafsak melawan mikir orang lain. Tapi kita tahu logika itu memang masuk akal. Terutama kalau ada kejadian di luar rencana kita tadi. Mbok kono jebule kepleset mati. Kowe ana wong kecelakaan pinggir ratan, kowe kelambenan sik kelindas truk. Mestinya kayak katokan cekak lah harus langsung dipinggirkan karena ini fauron apa? Fauron. Harus foto kowe harus menjadi saksi. Di anahula sabila ini harus saksinya dua kalau kita. Wali anahula salah sabila ila takhirul Islam kan. Alami. Karena begini. Salah itu. Ini nak salah langsung tak pecat jadi guru. Apa Mahat Ali?
ولأنه لا سبيل إلى تأخير الإسلام بعده فيصرف بتأخير من قام بتأخير النساء يسلم Yuslimu Abu Cok. يسلم Selama itu yuslimu. إذهب والتفسير ثم أسلم لنظام بقائي على الكفر تلك اللحظة. Nah, ya. Artinya libaqaihi alal kufri di tilkal lahdu. Artinya ada masa yang dia kafir itu karena salahnya si kiai kan. Artinya kalau bilang Pak Kiai saya ini ajari Islam, terus saya bilang kamu mandi dulu, berarti mulai mandi dan berikutnya masih kafir itu salahnya siapa? Salahnya kiai. Itu kalau normal gak apa-apa kan, berarti belajar ide urip kena dosa tetap problem nak mati kan, tapi makanya saya bilang oke itu bisa ekstrem, problemnya itu kalau berarti mata alal kufrinya kiai tadi terlibat. Ya saya ulang lagi ya, balsor roku. Semoga kitab ini rapati benar, tapi kitab ini kitab tenang nih. Balsor roku ditakfiri mangkola li kafirin jauh muslimah. Kita fantasi, kamu sana mandi dulu, semua aslim nanti baru Islam. Kenapa kok kiainya tadi dihukumi salah besar ini? Itu dibakoi ala kufri tilkal lahdu. Saya bayangkan analogi itu orang kecelakaan itu paling gampang. Kamu hanya pakai katok cekak, ada orang kecelakaan di jalan. Tentu Anda sebagai orang rumah mungkin mau pakai baju dulu, tapi ini bukan kecelakaan. Pas salin kelambi, kelindes tronton. Padahal andaikan sampai langsung mungkin selamat. Bayangkan itu kekafiran ya. Oh bolak-balik di pasar. Saya kan kerja di Jogja. Saya pernah punya teman di penerbitan itu. Dia non muslim, cerita ke saya, Pak Firro sebabnya aku di pekerjaan non muslim di pekerjaan. Karena aku bosmu itu kacau, tapi tentunya nasi munggoni kan ngomong sholat dulu. Jadi aku kan kafir rapor dulu. Sholat dijubulin gue tukang jogo. Jadi misalnya kok di percetakan atau di penerbitan lebih jalan, ngomong ketemu sama konsultasi Islam, Pak Kiai saya ingin Islam, kapan dia baiknya? Sama harus melatih satu itu juga dengan bahasa paling mudah, karena kan tidak harus bahasa Arab, semuanya dengan bahasa paling mudah sih. Jangan ikrarkan atau pengiran setunggal, ya namanya Allah, ya Nabi dalam namanya Muhammad, ya sudah Muslim. Karena tidak harus bahasa Arab. Lah nanti pas seremonial nggak apa-apa. 2 minggu lagi di masjid disaksikan orang banyak, terus ibu bahasa Arab macam-macam lah, semua masalah ya. Tapi penting selesai dulu kan. Ya sama lah seperti kita nyingkirkan orang kecelakaan di jalan, orang itu langsung neng kasur kan, terus neng selokan lah, penting orang neng ratan itu. Iya kan taruhannya kan orang kok kepengen ideal, sih boleh nong ranjam sih, neng RSI sih boleh ranjam sih. Malah kepelintis. Dalam kondisi emergensi itu tidak ada kata ideal, adanya pokoknya selesai. Nah ini khawatir saya anak-anak Pak Tali itu nggak terbiasa dengan hukum-hukum yang ekstrim. Makanya bohong kalau ada orang bilang fikih itu hukum furu'iyah, nggak mendesak baik. Dalam hukum-hukum seperti ini itu serius ngawur. Lu ngomong ngono ora iso peke kan, padune iso peke terus ngomong begini sembrono. Pepe peke darani furu'iyah, nak akidah disebut usuliyah. Furu'iyah itu kan nak contohnya wong nang masjid kesunatan yang nggo wangi adus, ini masalah Islam. Makanya Imam Bajuri mengkritik kenapa sih kitab Fathul Qorib mengatakan kesunatan mandi bagi orang kafir yang mau Islam dari masjid orang tambah kasar adus. Ternyata orang tambah kasar adus penting apa? Adus barang dibakat. Nah, ini kearifan ya, makanya saya mohon ya, jadi dalam beberapa masalah yang harus diselesaikan sekarang harus sekarang. Makanya kalau saya ditanya sekarang, Gus saya ini punya uang 50 juta, saya punya istri mau haji, saya jawab haji sekarang itu fauron. Dulu di kitab-kitab fikih haji itu alat tarofi, tidak harus sekarang. Tapi sekarang itu kan kebalikan, terus bayar fauronnya kajinya jadi 12 tahun. Lah nek saiki umure wis widak mbok arani kaji ra kesusubah ben mati ya yakin. Mesti bayar saiki ngenteni 17. Jadi menurut saya teori alat tarof itu dulu, kalau sekarang ya harus faul. Sekarang di Pati berapa tahun? Sudah 17, paling sudah 17, pokoknya di atas 15 semua. Berapa tahun itu kan? 9 bulan. Itu di Jakarta itu ada yang sekarang kalau tidak
haji itu dapatnya tahun 59. Saking banyaknya. Itu kalau umur 40 aja habis. Kalau umur 40 tahun lagi kan dapat. Nah seperti ini, dalam konteks seperti ini kamu harus istihad gimana hukumnya daftar haji di zaman akhir. Menurut saya ya harus fauron, karena daftar fauron saja dapatnya tarofi, apalagi daftarnya tarofi kan itu dilogi. Meskipun itu tentu tidak fatwa resmi ya, karena fatwa resmi tetap haji itu wajibnya ala tarofi, tapi kita akan punya akal. Ya adinu aqlan waladina biman lah. Makanya ini saya mohon sekali ya, harus ini yang dibajuri di halaman 154 juz 1 ya, di kitab ini di bab pokoknya bahwa itu kafir tidak aslam. Tapi Imam Bajuri terus kecewa bahwa satu sebarang sekarang penting di Islam dong. Makanya sebenarnya kayak Pak Haris itu dosa besar kok bakal sayu nasab. Nah mau rapayu rapi penting wedok sih. Ayu nasab repot gitu, repot. Urutannya wedok sih. Jadi ini jelas ya, saya pun tidak pernah yakin ya dengan fatwa saya. Coba lah nanti dikonsensuskan apa? Dikonsensuskan. Jadi gue kalau di Mizan Kubro itu milik saya halaman 113 juz 2. Jadi jelas ya, ketika ada orang yang biasa nakal nikah, ternyata Nabi itu ikut senang. Beliau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Jadi misalnya nyuwun sewu ada pasangan kumpul kebo, malam Senin masih kumpul kebo, malam Selasa kumpul kebo, terus Selasa pagi minta Anda nikahkan, kamu harus mau. Dengan demikian malamnya dia berstatus nikah. Paham ya? Lalu soal prosedur negara-negara itu diurusin negara nggak apa-apa, kapan-kapan kita daftarkan. Tapi kalau kiai-kiai itu dulu kan berkoroja mensifakin. Tapi saya kalau di daerah saya biasanya ya PPN terus dipanggil. Panggil BPN nanti didaftar. Ini penting saya aturkan ya. Jadi sampai bayangkan fikih itu fisiah. Fisiah itu bisa dilihat dengan mata. Caranya tadi analogikan dengan tadi yang saya contohkan kecelakaan. Kalau kita menolong orang kecelakaan di tengah jalan, buat kita sedang pakai celana pendek pun langsung kita tolong. Buat kita tidak pakai baju pun langsung kita. Meskipun kita lempar selokan, yang penting nggak di jalan raya. Semuanya nggak harus ideal. Oh coba pakai ideal, sih tak boleh lo kursi, tak boleh lo kursi nanti. Nata ideal lo pas selokan. Ya ada selokan timbang dilides. Ini penting mengatakan, orang-orang yang tidak ekstrim dalam berpikir fikih itu dikira fikih itu masalah kuliah semua. Enggak, fikih yang usuliyah juga banyak. Kayak tadi ja'al kafir li uslima. Kok ada orang bilang idhab fattasil summa aslim. Kasus apalagi kasus ini bisa hilang akhirat kalau ternyata dia mati sebelum baca. Jadi bayangkan yang ekstrim, dia mati sebelum baca. Kayak apa? Salah sisi gara-gara nyuguh ikan. Nah caranya sama kali ini jadi alim gitu. Bayangkan hukum itu ekstrim. Memang gitu latihannya memang seperti itu. Latihan begitu memang melatih itu dengan hukum ekstrim. Makanya kalau di mukadimah kitab-kitab belajar ilmu ini di salamatil abad, untuk cari keselamatan abadal abad, yaitu dunia apa? Akhirat. Kamu harus lurus dalam menjalankan itu. Tapi sekarang tuh orang kriminal. Tauhid darah usul, fikih darah usul. Orang usul rapopo bang, orang usul, rapopo baik, berkasus. Nggak boleh kamu ikut-ikutan ngomong gitu. Kalau sudah pernah ngomong harus tobat. Kalau enggak kasus. Terus saya teruskan lagi ini masalah yang khilaf-khilaf yang lain. Ini yang terakhir sebelum saya menutup untuk perjumpaan ini, menyangkut mahram. Kalau kamu mahram dengan mertua itu bimujarodil akdi li bintiha. Jadi misalnya umuka atau umul musohara. Jadi misalnya saya dengan mertua putri saya. Kalau mertua lanang kan nggak perlu ada mahram karena sudah lanang. Kan mahram itu sebabnya 3, 1 nasab, 2 rodok, 3 musohara. Yang ada nasab itu sebabnya berapa? 3, 1 nasab,
roto. Terus yang karena nasab itu 7, paham ya? 7 diringkas Ki Jawa 5. Makanya Ki Jawa itu pinter, karena Ki Jawa menghitung ibu, putri, bule, ponaan, ya ibu, putri, bule, dulur, ponaan, berarti 5. Jadi kalau dalam Quran itu 7, karena bahasa Jawa itu kan dulure bapak ya bule, dulure ibu bule. Kalau bahasa Arab kan jadi 2, dulure bapak amma, dulure ibu khola. Terus kemudian ponaan, cara Jawa ya 1, ponaan itu dulur lanang ya ponaan itu dulur itu. Makanya jadi 5, tapi di Arab 7. Yaitu hurrimat alaikum ummahatukum 1, wa banatukum 2, wa akhwatukum 3, terus wa ammatukum berarti bulik dari bapak, wa kholatukum bulik dari ibu, wa banatul akhi ponaan saka dulur lanang, wa banatul ukhti ponaan saka dulur wedok, kan 7. Kalau bahasa Jawa kan mesti ini hilang kan, ponaan atau juga kan bulik ya bulik, paham ya? Makanya Ki Jawa kadang lebih simpel menghitungnya 5. Terus ada nasab yang karena musoharo, karena rotul. Wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum minar radha'ah. Terus ada ketika nasab karena musoharo, baik musoharo ke atas maupun musoharo ke bawah. Ke atas mertua kamu, ke bawah kamu tidak boleh nikahi mantan mantu kamu. Lah ya kan berarti ke bawah. Nah, ya? Bojone anak berarti kan ke bawah, paham ya? Bojone mertuamu ke atas. Terus yang santri-santri Jawa itu janggal karena kesuwen orang wayo. Itu biasanya dipekik-pekik kan gini, kamu nggak boleh menikahi bojone bapak. Kalau ya ono kadang santri baru takut, ya orang ngarang ibu sih kurang ibu gue bareng. Atau pikiran ini santri Jawa, bojone bapak itu mbokmu. Nah wong wayo kan orang mesti. Bapak bojone papa, bojone bapak ora mesti pas ibumu, paham ya? Paham ya? Nanti kena orang ayo kesuwen yo kado hukum perkara ini. Saya kira salah yo belum rapi. Paham ya? Jadi haramnya ibu kamu itu haram hurrimat alaikum ummahatukum. Tapi nanti dipakai ditambahi wa zaujatul dan istrinya bapak. Kadang santri Jawa pikirannya, bagus istrinya bapak ini ora ibu. Ora blok-blok ibu. Ibu ya wis ibu, paham ya? Jadi kalau bapak kamu punya istri 4, yang haram karena zaujatul itu 3. Ini atas nama zaujatul. Yang ibu kamu haram karena ummuka, paham? Jadi tidak iso sing ibumu mbok aran ibu zaujatul aku kriminal mbok. Tapi berhubung ning Jawa itu kan kesuwen wong bojone mung sitok no. Akhirnya bareng haram rabi bojone bapak. Ya seruan umpamane ibuku ya ora. Jadi kita sing ibumu disebut ummuka. Lah wayane bapakmu disebut zaujatul ab. Dulu nore jawab ya. Mau nak kita ini pihak rumah iso ya repot. Nah itu aturannya gini dalam ilmu nasab. Kalau mertua ini menjadi mahram di mujarradil akdi. Jadi misalnya Haris nikah sekarang, menikobil itu nikah atas hijab saat itu juga mertuanya jadi mahram di mujarradil akdi. Tapi kalau kebalikannya Haris nikahi rondo, karena kesulitan Joko tua kadang nggak gini rondo. Itu kalau nikahi rondo, ini putrinya yang perawan tadi menjadi mahramnya Haris, nunggu rondo ini dikumpuli. Paham ya? Tidak dimujarrodin aktif. Ya itu bedanya ke atas sama ke bawah. Makanya kalau untuk anak tiri ada ayat waruba ibu umulati fi hujurikum min nisa umulati taqawtum bihin. Masih ada fa illam takunu taqawtum bihinna fala junaha alaikum. Saya ulang lagi ya, jadi kalau kamu nikah rondo punya putri itu bimujarodil akdi, putrinya belum jadi mahram.
mahram musyahar ya. Nunggu sudah hubungan suami istri. Tapi kalau nikahi putrinya di mujarodil akdi, mboknya ini langsung mahram di mujarodil akdi. Ini kalau baca ya, jadi itu kan oke, nikah itu mantap. Kalau usah dipraktek non nikah, penting ahli seperti orang apa Yusuf. Ittafaqal a'immatu ala anna umma zaujati tahrumu ala takbihi bi mujarradil akdi alal binti. Ya jelas ya. Ya, ittafaqal ini enggak ada khilaf-khilafnya, semua ulama sepakat. Ittafaqal a'immatu ala anna umma zaujati, ibunya istri tahrumu ala takbihi bi mujarradil akdi alal binti. Paham ya? Dari sekali ngakati bintiha otomatis bapaknya apa ibunya mahram bi mujarradil akdi. Nah, paham ya? Lah, wastafaqal a'immatu aidan ala anna rabbibata anak tiri. Kalau mereka anak walad, kalau yang anaknya istri kamu itu apa? Anaknya istri kamu tapi yang enggak anak kamu. Walad rabbibah barangnya apa? Anak kawan. Anak walad apa anak ilegal? Enggak, anak bener. Wastafaqal a'immatu aidan ala anna rabbibata tahrumu bi dukhuli bil ummi. Jadi ingat ya, jadi kalau ke atas di mujaradil akdi mertua kamu langsung mahram musyahar. Tapi kalau menikahi ibunya nunggu dibukul atau hubungan suami istri baru putrinya jadi apa? Mahram. Makanya di Quran baruba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati kaqaltum bihin. Terus fa illam takunu kaqaltum bihinna fala junaha alaikum. Terus anaknya istrinya anak kita, wahala itu abna ikumul ladzina min aswat, istri dari anak kandung kamu, bukan anak angkat. Kalau anak angkat gak apa-apa, kayak kasusnya siapa itu, kayak masalahnya siapa, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kan anak angkatnya Nabi. Terus berarti Zainab binti Jahsh pernah jadi mantunya Nabi. Tapi kan akhirnya di nikah Nabi itu kan tidak anak kandung. Ya, jadi yang haram itu istri dari anak kandung. Wa ala itu abna ikumul ladzina min aslabi. Jadi saya mohon sekali ya teman-teman ya, jadi kadang-kadang sama Pak Haris diskusi kitab Mizan Kubro bab nikah namanya, karena saya punya kepentingan, punya keinginan nanti di kampung itu macam-macam, sama harus punya solusi. Kadang-kadang kepeksa wali kadang nggak aneh-aneh. Terus di Malaysia ini takbirnya marhalaten atau izin. Wong sekarang bisa dihubungi lewat telepon. Terus kalau izin nanti tahu ke lewat telepon cukup enggak? Kalau terpaksa cukup, kesaksian dalam telepon caranya gimana? Tapi dengan membaca materi tetap nanti ketemu gambaran, meskipun dulu nggak ada takbir tentang telepon, paham ya? Tapi kamu kalau baca terus dan diangan-angan nanti tetap ketemu jawabannya. Karena ilmu itu gampang. Kalau jadi gawe bangunan ijazah itu, Bakarim ini atau Bakarim ilmu itu kayak rontok-rontok kayak maling kayak orang nakal. Bercekel sesuai ngaku. Bakarim dulu itu ngutus bangun. Gus itu mulan. Kalau dereng sakit ngaji kan mulan. Gampang Gus, kita bukan bercekal-cekal ngaku dewi. Kita beribadah. Dicekelin terus. Ayo ngaku ke macam ini. Itu guyonannya bakar. Ala Gus kita perlu gampang. Cekal-cekal sesuai ngaku. Aku macamnya faslon. Aku macamnya yakum. Cekal-cekal. Lotat itu sesuai kan peti. Mesti ngaku terus. Kue motor terus bener bagus. Ngaku. Begini misalnya contohnya. Saya ini termasuk pengagum kitab Bukhari ya, kitab Bukhari. Saya beri contoh betapa mudahnya istidlal. Mudah sekali istidlal kalau bagi yang sering. Sekarang itu kalau nikah itu pakai lafaz nggak? Nggak, jawab saja. Pakai kan? Segot itu lafaz nggak? Sekarang tolak itu pakai lafaz nggak? Pakai kan? Segot, ya. Sekarang orang yang nggak bisa ngomong, akhros. Orang nggak bisa ngomong tuh kalau nikah gimana? Nggak bisa ngomong. Atau kalau mau mentalak gimana? Nggak bisa. Tentu Rasulullah zaman Sugeng ya tidak sempat menghentikan detail-detail nikahnya orang akhros kayak apa,
kalau sewot ijab kabulnya diganti apa? Misalnya sama bilang diganti tulisan ya kalau bisa nulis ya udah. Tapi Imam Bukhari itu unik. Sama nanti lihat di kitab Tolak. Imam Bukhari itu ngendikan begini. Ini apa loh? Babu sihati tolakil akhros. Bab tentang sahnya menceraikannya orang yang akhros. Artinya orang akhros bagi suami menceraikan istrinya. Terus beliau bilang hadasana terus lucunya ngendikan gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim kahadaini fil jannah. Wa asyara ilal musabbihah wa sabab wa asyara ilal musabbihah wa sabab wal wusta. Wes situ. Asyharu tis'un wa isruna wa aqda yadayhi hakadha wa hakadha wa hakadha. Wa hakadha. Terus gitu. Salat Aisyah itu data yaumin. Terus ditanya sama orang, Pak Asyarat nahwas sama. Intinya Imam Bukhari itu cerita. Dulu Rasulullah ketika memberi penjelasan ana wa kafirul yatim kahada ini bejana saya dan para penanggul orang yatim seperti ini nanti di surga. Berarti saking apa? Cegahnya. Paham ya? Terus Nabi pernah ngendikan kemungkinan bulan Komariah itu hakada wa hakada wa hakada. Berarti ada kemungkinan berapa? 29 hari. Intinya begini. Wong Nabi yang bisa ngendikan saja kadang berganti pakai isyarat. Karena isyarat juga mufhimah, juga memberi paham. Berarti kalau isyaratul akhras memberi paham, maka isyarat itu sah untuk tolak maupun untuk nikah. Imam Bukhari oleh itu paham ya? Nah ya itu kan tawangannya kan tidak ada kaitannya dengan tolakul akhras itu. Ya sama ngendikan hada wa hakada wa hakada kan tidak ada kaitannya dengan angka 29. Tapi toh orang menjadi Pak. Harus saja misalnya Pak Haris di sini, Pak Haris tahun baru di Wangsul. Pak Haris nggak mungkin bilang tidak, tapi mencurang. Uang mesti sepakat mana itu jangan kan? Berarti isyarat cukup apa enggak? Cukup. Pak Haris Bapak pamit itu bilang gini, cukup kan? Bapak itu menolak. Kalau sekarang orang tidak bisa ngomong, yang mengganti kalimat adalah isyarat. Paham gitu maksudnya? Artinya Anda jangan berharap semua masail fikih itu ada takbir yang sharih, yang eksplisit. Bila yang milki akan bisa orang telepon, orang WA-an. Ya tentu takbir WA nggak ada. Tapi kalau nanti Anda menguasai materinya, pasti nanti kamu bisa. Asal menguasai betul. Kayak tadi Imam Bukhari mengatakan babu sihati tolakil akhras. Terus yang diceritakan anak wa kafirul yatim kahadaini berjannah. Terus asyharu hakada wa hakada wa hakada. Wa aqda napa tis'an wa isrin. Artinya Imam Bukhari ingin bilang, wong Nabi sing iso ngendikan saja, kadang iktifa ngalap cukup de isyarah yang dengan isyarat yang memang. Nah sekarang akhras apalagi tidak bisa ngomong, penggantinya sifat adalah isyarat. Pergi sekali al-Fatihah.